Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Perencanaan Wilayah Pendidikan Geografi Angkatan 2023 akan membuat video edukatif terkait jurnal yang telah kami baca, yaitu The Application of Resilience Concept in the Regional Development Context. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana aplikasi konsep resiliensi di negara yang berkembang gitu. Baik, selanjutnya langsung saja. Kata kawasan berakar dari kata Latin yaitu resiolo, yang berarti melompat kembali. Ketahanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk mengantisipasi, menahan, menyerap, menanggapi, beradaptasi, dan pulih dari gangguan. Untuk melakukan analisis konsep ketahanan regional, pertama-tama kawasan sebagai objek penelitian dalam konteks ketahanan regional dapat diperjelas. Definisi dari kawasan dicirikan dari kondisi alam, demografi, sosial, dan ekonomi yang spesifik. Sedangkan definisi dari wilayah sendiri merupakan suatu sistem interaksi sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi. Menganalisis wilayah sebagai suatu sistem, interpretasi gagasan ketahanan berdasarkan pendekatan sistemik wilayah menunjuk pada berbagai jenis interaksi di dalam dan di antara sistem. Saat ini muncul pendekatan baru dan non-tradisional terhadap sistem ekonomi. Salah satunya adalah ekonomi kompleksitas yang menolak asumsi ekonomi sebagai sistem tertutup yang cenderung mencapai keseimbangan. Kemudian jalur pertumbuhan wilayah adalah indikator standar yang digunakan untuk evaluasi ketahanan terhadap guncangan. Oleh karena itu, ketahanan regional di kapasitas suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dari tekanan atau guncangan eksternal untuk mempertahankan jalur pertumbuhan wilayah yang dekat dengan potensi atau jika perlu untuk mengatur ulang strukturnya dan beralih ke jalur pertumbuhan. Selanjutnya, kerangka proses dan hasil ketahanan regional menjelaskan bagaimana suatu wilayah merespon dan beradaptasi terhadap guncangan ekonomi. Kerangka ini menggabungkan dua perspektif. Yang pertama, ketahanan sebagai proses, dan yang kedua, ketahanan sebagai hasil. Yang pertama, ketahanan sebagai proses. Wilayah yang mengalami guncangan ekonomi akan merespon berdasarkan kapasitas adaptifnya, seperti modal sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Jika wilayah tersebut memiliki ketahanan tinggi, maka dapat langsung beradaptasi dengan kondisi baru setelah guncangan. Jika kurang tahan, maka wilayah tersebut mengalami gangguan sementara atau terus-menerus tergantung tingkat kerentanannya. Yang kedua, ketahanan sebagai hasil. Ketahanan ini ditentukan oleh seberapa besar dampak guncangan terhadap ekonomi wilayah dan seberapa cepat wilayah tersebut kembali ke jalur pertumbuhan sebelumnya atau menemukan jalur pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya ketahanan wilayah itu bisa diukur dari 4 dimensi utama. Yang pertama, yaitu resistensi, di mana resistensi adalah seberapa kuat suatu wilayah dalam menahan dampak awal guncangan, misalnya bencana alam atau krisis ekonomi. Lalu yang kedua, ada pemulihan, di mana seberapa cepat wilayah bisa bangkit kembali dan kembali berfungsi setelah terdampak. Yang ketiga ada reorientasi, di mana reorientasi adalah sejauh mana wilayah mampu menyesuaikan dan mengubah struktur ekonominya setelah mengalami krisis. Yang keempat adalah pembaharuan, di mana pembaharuan adalah bagaimana wilayah tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ngomongin ketahanan nih, agar suatu wilayah benar-benar tangguh, ada faktor tambahan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketangguhan atau robustness, di mana robustness diperlukannya adanya infrastruktur dan sistem yang kuat agar tetap bertahan. Yang kedua ada cadangan sumber daya atau redundancy, di mana diperlukannya adanya sumber daya alternatif untuk mengurangi risiko kehabisan pasokan. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya atau resourcefulness, di mana diperlukannya kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan baik dalam kondisi yang sulit. Lalu kecepatan pemulihan atau rapidity, di mana diperlukannya tindakan cepat dalam mengatasi dampak guncangan atau dampak dari bencana itu sendiri. Nah, wilayah yang mampu berinovasi, fleksibel secara ekonomi, dan memiliki kebijakan adaptif akan lebih siap menghadapi tantangan. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan bertahan, tapi juga berkembang lebih cepat dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor-faktor utama yang membentuk ketahanan regional yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama,
Kapabilitas bawaan meliputi struktur ekonomi, sistem inovasi, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing wilayah sebelum terjadi masalah. Kapabilitas adaptif meliputi langkah-langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan wilayah setelah mengalami krisis. Selanjutnya, ketahanan suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokalnya, seperti SDM-nya, fisik, sistem inovasi, kewirausahaan, serta sumber daya alam. Wilayah dengan struktur ekonomi yang beragam dan inovatif itu akan cenderung lebih mampu menyerap dampak dari perubahan dan beradaptasi dengan perubahan. Faktor seperti tenaga kerja yang terampil, infrastruktur yang modern, serta sistem keuangan dan tata kelola yang baik itu juga berperan penting. Dan untuk memastikan ketahanan yang optimal, faktor-faktor ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan regional adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang membentuk ketahanan wilayah, kita dapat merancang strategi yang lebih baik untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap guncangan. Semoga pembahasan dalam video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.